Assalamualaikum, selamat datang di kelas Geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor Geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 14, memotret wilayah sekitar, unit pertama, manfaat peta dan penginderaan jauh. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang digambarkan ke bidang datar dengan skala tertentu. Pada awalnya, peta dibuat secara manual dengan menggambar langsung di lapangan. Tetapi, sekarang peta dibuat dari jarak jauh, yaitu dengan memanfaatkan foto udara. Cara ini dikenal sebagai penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menganalisis berbagai ketampakan yang ada di permukaan bumi tanpa langsung ke lapangan. Contoh pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh dari transportasi darat. Yang bisa kalian lihat di gambar sebelah sini. Ini adalah peta transportasi darat dan citra penginderaan jauhnya seperti ini. Jadi lebih jelas seperti itu ya. Manfaat penginderaan jauh untuk transportasi darat yang berhubungan dengan jaringan jalan antara lain, yang pertama bisa menentukan rute bangunan jalan, kemudian ada rekayasa lalu lintas, pembuatan rute angkutan umum, perencanaan pembangunan terminal, stasiun, halte, dan lain sebagainya, serta pembuatan rute jalur alternatif. Sekarang kita masuk ke contoh pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh transportasi laut. Ya, beda sekali ya. Kalau yang citra penginderaan jauh itu jauh lebih jelas gitu. Kalau peta jaringan transportasi itu hanya sekedar gambaran gitu. Nah, manfaatnya dalam transportasi laut untuk jaringan transportasi laut itu sangat banyak, yaitu diantaranya mengetahui pola angin permukaan, pengamatan perkiraan pasang surut air laut, pengamatan kondisi fisik air laut, serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Citra fotografis inframerah peka terhadap badan air. Dengan demikian, citra tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kedalaman laut. Selain itu, citra penginderaan jauh juga memuat mengenai informasi pasang surut air laut, gelombang air laut, kedalaman air laut, arah arus laut, serta dapat merekam kondisi cuaca seperti perubahan arah angin, suhu udara, kelembapan udara melalui citra satelit NOAA, GMS, dan TRMM. Sekarang contoh pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh transportasi udara. Ini perbedaannya ya. Manfaatnya yaitu untuk jaringan transportasi udara. Disebut antara lain membantu menganalisis cuaca dengan memperkirakan tekanan udara pada suatu wilayah, alat bantu navigasi transportasi udara, perkiraan arah angin, suhu dan kandungan air di udara untuk menentukan boleh tidaknya pesawat melakukan penerbangan. Jadi, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh ini cukup penting ya. Manfaat citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan kawasan pemukiman, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penentuan penggunaan lahan kawasan pemukiman, yaitu tidak berada pada kawasan yang dilindungi, bebas dari pencemaran udara, air, gangguan suara atau gangguan lainnya, baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun alam, kondisi sarana dan prasarana memadai, dekat dengan pusat kegiatan dan pelayanan, dan berada pada kemiringan 0-8. Kita masuk ke manfaat citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan, monitoring, dan perubahan lahan. Penggunaan lahan yang selalu berkembang menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan alih fungsi lahan sebagai upaya manusia untuk memenuhi kehidupan. Dengan perekaman sensor penginderaan jauh, kita dapat mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada suatu wilayah. Citra yang sesuai untuk memonitoring perubahan penggunaan lahan yaitu citra yang memiliki resolusi tinggi seperti QuickBird. Ya, ini kita bisa lihat monitoringnya dari tahun 1990,
kemudian 2000, 2002, 2006 sampai ke 2009, kita bisa melihat perkembangan atau perubahan penggunaan lahan menggunakan citra yang memiliki resolusi QuickBird. Oke, pembahasannya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.